Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurul Fidah, saya dari kelompok 8. Di video ini, saya dan kedua rekan saya, Eka Nur Fitriani dan Listiana Rahma, akan menjelaskan tentang Kerajaan Utsmani. Jangan di skip ya, selamat menyaksikan. Dinasti Turki Utsmani berasal dari suku Hayyik Agus yang dipimpin oleh Sulaiman Syah. Upaya menghindari serangan Mongol yang sedang berusaha menguasai dunia Islam, Sulaiman Syah dan sukunya meminta perlindungan kepada Jalaluddin di Transoxiana. Jalaluddin meminta agar Sulaiman dan anggota sukunya tinggal di Asia Kecil. Kemudian, mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 Masehi yang terletak di daerah Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Etogral. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace pada tahun 1354 Masehi. Kemudian menguasai Selat Dardanelles pada tahun 1361 Masehi, Casablanca pada tahun 1389 Masehi, dan selanjutnya kerajaan Turki menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi pada tahun 1453 Masehi. Kata Utsman diambil dari nama kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Etogrul bin Sulaiman Syah dari suku Hayyik. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang Turki mulai mengambil peranan yang lebih besar dalam dunia Muslim pada masa Abbasiyah. Khalifah Al-Mu'tasim yang melihat potensi orang-orang Turki mulai membuka pintu lebih lebar kepada orang-orang Turki untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Kebijakan Al-Mu'tasim menimbulkan kecemburuan umum di kalangan militer Abbasiyah non-Turki. Akibat dari kecemburuan tersebut, Khalifah Al-Mu'tasim harus memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Baghdad ke Samara. Meski demikian, kecemburuan itu tidak menghalangi orang-orang Turki untuk tetap mengambil peran yang lebih besar dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Perluasan Islam pada masa kerajaan Utsman semakin meluas. Dari semenanjung Balkan, kemudian kerajaan Utsmaniyah melebar sayapnya ke sebelah timur. Sehingga dalam waktu singkat, seluruh Persia dan Irak yang dikuasai kerajaan Safawiyah yang beraliran Syiah dapat direbut. Selanjutnya menguasai Syam dan Mesir sehingga pada tahun 1516 Masehi, kerajaan Utsman memegang kendali dunia Islam dan pusat pemerintahannya di Istanbul. Setelah Utsman meninggal, selanjutnya digantikan oleh Orkan pada tahun 1326 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Turki Utsmani dapat menaklukkan Azmir pada tahun 1327 Masehi, Tawasyanli pada tahun 1330 Masehi, Uskandar pada tahun 1338 Masehi, Ankara pada tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Daerah ini adalah bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Faktor penting yang mendukung atas keberhasilan dalam melakukan ekspansi adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapanpun dan dimanapun berada. Setelah Orkan meninggal, kemudian digantikan oleh Murad I, yang berkuasa pada tahun 1359 Masehi sampai 1389 Masehi. Selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia menaklukkan perluasan ke daerah benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel kemudian dijadikannya ibu kota kerajaan yang baru, yaitu Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh utara bagian Yunani merasa cemas terhadap kemajuan ekspansi kerajaan ini ke Eropa. Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani. Pasukan ini dipimpin oleh Sigismund,
Raja Hongaria. Namun Sultan Bayazid I, pengganti Murad I, dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang gemilang bagi umat Islam. Perkembangan ekspansi Turki Utsmani yang sangat luas diikuti dengan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang, seperti yang pertama, bidang kemiliteran dan pemerintahan. Salah satu yang menentukan keberhasilan ekspansi Utsmani adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja. Hal ini karena tabiat bangsa Turki sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap aturan. Masa kepemimpinan Ertuğrul sampai Orhan merupakan masa pembentukan kekuatan militer, sedangkan perang dengan Bizantium sebagai awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut Janissary atau Inkişariye. Selain itu, Kerajaan Utsmani juga membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja yang dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1, di bawahnya ada bupati. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan tidak mendapat perhatian besar Utsmani, namun mereka mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah, misalnya Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansori. Masjid Al-Ansori merupakan sebuah masjid yang semula adalah gereja Hagia Sophia. Kesemua masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Kemajuan di bidang intelektual pada masa pemerintahan Turki Utsmani tidak begitu menonjol. Adapun aspek-aspek intelektual yang dicapai yaitu A. Terdapat 2 buah surat kabar yang muncul pada masa itu, yaitu Berita Harian Terkini VK 1831 dan Jurnal Tasfiriyevkiyar 1862 dan Terjukani Ahval 1860. Yang B. Terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah 1881, perguruan tinggi 1869, juga mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan pun sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarekat berkembang dan mengalami kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama, sekaligus berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Periode keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dibagi menjadi 2 periode yang berbeda. Yang pertama, periode desentralisasi yang dimulai pada awal pemerintahan Sultan Salim II tahun 1566 sampai 1574 hingga tahun 1683 ketika angkatan bersenjata Turki Utsmani gagal dalam merebut kota Vienna untuk kedua kalinya. Faktor-faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Yang pertama adalah faktor kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentang terhadap kejatuhan kerajaan. Yang kedua adalah melemahnya kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan.
Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah. Pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi pemerintahan kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga adalah munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Dan ketika kerajaan Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakat, bangsa Eropa malah menggalang militer, ekonomi, dan teknologi dan mengambil manfaat dari kelemahan kerajaan Turki Utsmani sendiri.